Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan menjawab soal TIU CPNS tentang deret angka yang merupakan soal tersulit. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, karena kalau teman-teman sudah memahami konsepnya dengan baik, maka teman-teman akan terasa mudah menjawab soal nantinya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum tahu konsepnya, silakan berkunjung di channel kami dan menonton konsep dari deret angka. Nah, buat teman-teman semuanya, kita langsung saja menjawabnya untuk soal nomor 1, yakni 2, 5, 8, 11, 15, 19, 23, dan 27. Dan ada 3 suku angka yang akan kita cari. Nah, teman-teman pasti sudah tahu simbol dari suku angka itu ya. Suku angka pertama yaitu 2, suku angka kedua itu 5, suku angka ketiga itu 8, dan seterusnya suku angka keempat 5, 6, 7, 8. Jadi suku angka 9, suku angka ke-10, dan suku angka ke-11 yang akan kita cari ya. Nah, bagaimana proses penyelesaiannya? Kita bisa menggunakan banyak metode penyelesaian ya. Kita bisa menggunakan metode deret. Pertama, mungkin kalau kita gunakan deret Fibonacci, kita uji coba. Tentu saja kalau kita lihat sekilas, deret Fibonacci sudah tidak tepat kita gunakan pada soal ini ya, karena deret Fibonacci itu adalah pola angka yang terbentuk dari penjumlahan 2 suku angka sebelumnya. Sedangkan di sini 2 tambah 5 itu nilainya 7, sedangkan di sini ditulis 8, teman-teman ya. Berarti untuk deret Fibonacci sudah tidak tepat kita gunakan di sini. Nah, sekarang kita beralih pada deret larik, teman-teman. Kalau deret larik, kita bisa gunakan deret satu larik ya. Kita uji coba ya, apakah bisa menggunakan deret satu larik. 2, 8, 11, kita tulis ulang soalnya ya. Kemudian 19, 23, 27, dan suku angka ke-9 yang akan kita cari, angka ke-10 dan angka ke-11 ya. Nah, sekarang kita gunakan metode deret satu larik. Semisal kita langsung tarik garis, teman-temannya. Kalau deret satu larik itu seperti ini ya. Tidak ada suku angka yang terlangkahi ya. Beda halnya deret 2 larik dan deret 3 larik ya. Ada 1 dan 2 suku angka yang terlewati. Nah, pada deret 1 larik ini kita cari keselarasannya. Di sini 2 ke 5, maka kita harus tambahkan 3 ya. 2-nya kita harus tambahkan 3. Kemudian 5 ke 8 juga harus kita tambahkan 3 ya. Kemudian 8 ke 11 juga harus kita tambahkan 3 ya. 8 tambah 3 nilainya 11. Kemudian 11 ke 15 ternyata ada perubahan, yaitu plus 4. 11 tambah 4 menghasilkan 15. Dan 15 tambah 4 itu menghasilkan 19 ya. 19 ditambah 4 juga akan menghasilkan 23 ya. Kemudian 23 ke 27 juga menghasilkan plus 4. Nah, di sini kalau kita perhatikan teman-teman ya, kita juga harus membutuhkan logika ya, teman-teman ya. Kita harus membutuhkan logika, di mana di sini ada 3 kali angka 3 ya. Ada 3 kali angka 3. Sedangkan di sini ada 4 kali angka 4, karena namanya juga 4 ya. Berarti di sini konsepnya ada 5 kali. 5 kali angka 5. Kita juga harus menggunakan trik, teman-teman. Ada 5 kali angka 5 ya. Nah, teman-teman bisa buktikan sendiri. Kalau teman-teman menggunakan deret 2 larik dan deret 3 larik, pasti teman-teman tidak akan menemukan jawabannya. Kita hanya bisa menemukan dengan cara deret 1 larik ya. Itu pun kita tambahkan dengan penggunaan logika atau kita menyederhanakannya ya. Nah, di sini berarti 27, karena 5 kali angka 5 berarti di sini harus ditambahkan dengan 5 ya. Harus ditambahkan dengan 5. Begitupun di sini ditambahkan dengan 5. Di sini juga harus ditambahkan dengan 5 ya. Nah, sekarang kita buktikan. 27 ditambah 5 ya. 27 tambah 5 maka nilainya adalah 32. Nah, untuk mencari nilai yang ada di sini, berarti 32-nya ditambah 5 itu menghasilkan 37 ya. Kemudian dari 37 ditambah 5 maka akan menghasilkan 42. Nah, jawaban yang benar adalah 32, 37, dan 42. Itu berarti jawaban yang benar adalah bagian D.
Oke, selanjutnya kita akan menjawab contoh soal yang kedua ya. Nah, di sini sudah ada barisan angkanya yaitu 2, 5, 8, 8, 11, 14, 14, 17, 20, 20 dan 3 suku angka yang akan kita cari. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Kita telah dulu ya. Kalau kita gunakan deret Fibonacci di sini sudah tidak tepat ya. 2 tambah 5 harusnya 7, sedangkan di sini 8. Kalau kita gunakan deret satu larik juga sudah tidak tepat karena ada banyak suku angka yang sama ya. Nah, itu berarti deret satu larik tidak bisa kita gunakan. Nah, sekarang sisa pilihan deret 2 larik dan deret 3 larik. Nah, kita selesaikan dulu untuk deret 2 larik ya. Kalau kita gunakan deret 2 larik, di sini 2 ya. Kita contoh di sini 2 ke 8 ya. 2 ke 8 itu berarti di sini plus 6 ya. Plus 6. Kemudian 8 ke 11 itu plus 3. Plus 3. Kemudian 11 ke 14 itu plus 3. Oke, ini sudah terlalu acak teman-teman ya. Terlalu acak sehingga deret 2 larik tidak tepat kita gunakan. Sekarang kita gunakan pola deret 3 larik. Kita tuliskan kembali dulu soalnya. 2, 5, 8, 8, 11, 14 ya, 14, 17, 20, 20 dan suku angka yang akan kita cari. Oke. Nah, untuk memudahkan teman-teman langsung saja menarik garis dari belakang ya. Seperti ini. Kita mulai dari sini karena ini deret 3 larik berarti ada 2 suku angka yang terlangkahi teman-teman ya. Ada 2 suku angka yang terlangkahi. Kemudian kita tarik garis lagi dari belakang sini. Ada 2 suku angka terlangkahi ya. Jadi 17, 14 di sini terlangkahi. Kemudian dari 14 ke 8. Oke, selanjutnya kita cari lagi ya. Untuk di sini ya, suku angka terlangkahi harus 2 ya. Ini 20 dan 20 ke 14, dari 14 ke 8 dan 8 ke 2. Nah, sekarang kita tentukan dulu ketika kita menggunakan deret 3 larik. Nah, kita mau cari nilai yang ada di sini ya. Nah, itu berarti kita mulai dari suku angka kedua. 5 ke 11 itu membutuhkan plus 6 ya. Kita jadi 5 tambah 6 hasilnya 11. Kemudian 11 ke 17 juga kita bisa dapatkan dengan menggunakan plus 6 atau kita tambahkan dengan 6 ya. Nah, itu berarti kita sudah temukan polanya. Maka di sini kita langsung memprediksi nilainya. Di sini plus 6 yang dibutuhkan. Itu berarti 17 tambah 6 nilainya 23 ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, oh ternyata ada nilai 23 di sini. Ada pilihan B dan C ya. Nah, selanjutnya suku angka selanjutnya yang akan kita cari yang ada di sini ya. Yang biru di sini ya, yang ini berarti kita mulai dari suku angka ke-8. Suku angka ketiga ya, yaitu 8. 8 ke 14 itu membutuhkan penjumlahan 6 juga ya. Tambah 6. Jadi 8 tambah 6 menghasilkan 14. 14 ke 20 juga kita tambahkan dengan 6. Itu berarti pola di sini sama, maka kita bisa memprediksi pola selanjutnya yaitu plus 6. 20 ditambah 6 maka hasilnya adalah 26. Nah, itu berarti kita bisa lihat ya, di sini 23, di sini 26. Ternyata nilai yang yang sama itu yaitu jawaban bagian C ya, 23, 26, 26. Nah, sekarang kita buktikan di sini ya. Nah, sebenarnya tidak kita buktikan pun pasti jawabannya bagian C teman-teman ya. Pasti ya, karena di sini sudah jelas salah, di sini bukan 24 ya, harusnya 26. Tapi kita buktikan dulu. Kalau kita ingin mencari nilai yang ada di sini berarti kita berawal dari suku angka pertama ya. 2 ke 8 juga menghasilkan plus 6 teman-teman ya. 2 tambah 6 hasilnya 8. 8 ke 14 juga kita tambahkan dengan 6. Kemudian 14 untuk sampai 20 juga ditambahkan 6. Itu berarti di sini sudah sama polanya teman-teman. Kalau sudah sama polanya berarti kita plus 6 juga di sini. Sehingga 20 tambah 6 maka hasilnya adalah 26. Oke, seperti itu untuk penyelesaiannya ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti.
Selanjutnya kita akan menjawab contoh soal yang ketiga. Nah, di sini kita sudah ada soal yang ketiga dan terdapat barisan angka yaitu 2, 1, 7, 4, 4, 6, 6, 7, 5, 8, 10, 4, 10, 13, 3 dan 3 suku angka yang akan kita cari. Nah, kalau kita lihat polanya di sini pasti larik satu ya, satu larik atau deret satu larik sudah tidak kita gunakan untuk menjawab jenis soal seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung menggunakan kalau deret dua larik juga di sini karena terlalu panjang ya, maka pola di sini kita bisa selesaikan dengan deret 3 larik teman-teman ya. Nah, di sini barisan angkanya panjang sehingga kita bisa menggunakan langsung deret 3 larik teman-teman. Nah, kita langsung menuliskan kembali soalnya 2, 1, 7, 4, 4, 6, 6, 7, 5, 8, 10, 4, 10, 13, 3 dan 3 suku angka yang akan kita cari teman-teman ya. Nah, kita langsung saja menggunakan deret 3 larik. Ya, kita triknya mulai dari belakang ya. Kita ambil deret 3 larik itu berarti ada 2 suku angka yang terlangkahi yaitu di sini ya. Kemudian dari 10 ke 8, dari 8 ke 6, dari ke 6 ke 4 di sini, dari 4 ke suku angka pertama ya. Selanjutnya kita mulai lagi dari sini. Sini ya. Suku angka sini, kemudian ada 2 angka yang terlangkahi yang ada di sini ya, kemudian dari 13 ke 10, dari 10 ke 7, dari 7 ke 4, dari 4 ke 1. Kemudian di sini kita mau cari, kita ubah dulu warnanya ya. Di sini kemudian ke 3, dari 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Jadi tekniknya adalah kita mulai dari belakang ya. Kita mulai dari belakang. Nah, sekarang kita mulai dari garis merah ini ya. Kita mulai dari garis merah terlebih dahulu. Nah, di sini 2 ke 4 ya. 2 ke 4 itu berarti 2 ini lebih kecil daripada 4 ya. Berarti kita bisa jumlahkan dulu ya menggunakan operasi penjumlahan. 2 tambah 2 berarti nilainya 4 ya. Nah, selanjutnya 4 ke 6 ternyata juga bisa ditambahkan dengan 2. 4 tambah 2 hasilnya 6. Kemudian 6 ke 8 ternyata juga bisa ditambahkan 2. Dan 8 ke 10 juga ditambahkan dengan 2. Itu berarti di sini sudah ada 4 pola yang sama-sama menjumlahkan 2. Itu berarti kita gunakan di sini 10 tambah 2 maka nilainya adalah 12. Selanjutnya ya kita mencari garis biru yang ada di sini. Diawali dengan suku angka kedua 1 ke 4 ternyata lebih kecil 1 dibandingkan 4 ya. Berarti kita pertama gunakan dulu operasi penjumlahan. Berarti kita tambah 3. 1 tambah 3 nilainya 4. Dan kita buktikan lagi apakah bisa kita gunakan plus 3 ini. Ternyata 4 ditambah 3 ternyata nilainya 7 ya. Nilainya 7. Nah, ini pola plus 3 ini bisa sama untuk pola selanjutnya kita buktikan ya. 7 ke 10 ternyata juga plus 3. Itu berarti dari 10 ke 13 itu juga membutuhkan plus 3. Maka polanya sama-sama plus 3 ya. Berarti 13 ditambah 3 maka hasilnya adalah 16. Kita lihat di sini ternyata jawaban yang benar ya, yang sama meskipun nilai yang ada di sini belum kita ketahui, ternyata jawabannya B ya. Dan apa betul kita bisa kita buktikan ya di sini untuk mencari suku angka yang terakhir yang ketiga di sini ya, atau suku angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Kita mencari suku angka ke-18 ya. Kita awal dari hijau ini ya, garis hijaunya 7 ke 6. 7 ke 6 berarti nilainya minus 1 ya, berkurang. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Kemudian 6 ke 5 ternyata juga harus dikurang 1 ya. 6 kurang 1 sama dengan 5. 5 untuk sampai ke 4 berarti harus dikurang 1 ya. Ini sudah ada kesamaan pola, sama-sama dikurangi 1. 4 ke 3 juga sama-sama dikurangi 1. Berarti 3 itu kurang 1 maka nilainya 2. Itu berarti jawaban yang paling benar adalah bagian
B. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti ini cara penyelesaiannya. Semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.